Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Tiga ruko di lingkungan Gunaksa, Kelurahan Cempaka, Bangli, ludes dilalap api. Satres Narkoba Polres Gianyar menangkap 10 tersangka pengguna narkoba. Seorang ibu rumah tangga di Buleleng meraup omset 200 juta rupiah per bulan dari menjual dupa. Satres Narkoba Polres Gianyar menangkap 10 tersangka pengguna narkoba. Seluruh tersangka merupakan pemain baru dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Dari 10 tersangka, polisi menyita 44 gram sabu-sabu dan ganja. Polisi juga menyita sepeda motor dan telepon seluler milik para tersangka. Sat Narkoba Polres Gianyar selama bulan April sampai Mei ini telah melakukan penangkapan sebanyak 10 orang dengan 6 laporan polisi yang sudah kita tindak lanjuti. Dan untuk wilayahnya ini sebagian besar di wilayah Gianyar. Kita mau nanti untuk Gianyar ini zero narkoba. Untuk itu dari Sat Narkoba Polres Gianyar selalu dan bekerja dan untuk melakukan Gianyar ini agar bersih dari narkoba. Barang bukti yang kita amankan banyak ya, berupa ada BB sabu-sabu, kemudian ganja, kemudian lintingan yang lainnya, alat-alat bohongnya, HP dan sebagainya. Pasokannya dari mana? Pasokannya ini sementara dari luar Gianyar, lebih banyaknya di wilayah dari Denpasar. 10 tersangka kini ditahan di sel Polres Gianyar untuk menjalani proses hukum selanjutnya. Mereka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman 4 hingga 12 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan dari Gianyar. Ribuan petugas keamanan disiagakan dalam pertemuan Global Platform for Disaster Risk Reduction ke-7 di Nusa Dua, Badung. Dari 2.800 prajurit TNI yang disiagakan, satu peleton adalah penembak jitu. Mereka ditugaskan untuk mengamankan pertemuan yang diprakarsai oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa ini. Pertemuan akan dihadiri oleh sejumlah delegasi dari seluruh dunia. Ya tentu, ya sniper pasti kita libatkan. Jadi untuk mengantisipasi apabila memang ada pihak-pihak lawan yang menggunakan sniper sehingga mereka adalah kontra sniper. Kalau fokus pengamanannya yang diutamakan seperti apa sih, kan? Jadi begini, untuk GPDRR ini kita bersinergi dengan Pak Kapolda. Ketika statusnya VVIP, ada VVIP, ya ketika itu mungkin Presiden hadir, kemudian kan nanti ada Wakil Presiden Zambia yang hadir, itu maka leading sektornya adalah TNI. Dalam hal ini saya Pangdam 9 Udayana sebagai Pangkogas Dapat pengamanan VVIP dan Pak Kapolda sebagai Wapang, Wakil Panglima. Tapi nanti setelah tidak ada VVIP, operasi beralih menjadi operasi VIP. Apabila operasi VIP, leading sektornya adalah Pak Kapolda. Kodam atau TNI membantu pelaksanaan tugas dari Polda. Berapa pasukan khusus dan yang untuk khusus VVIP ini, Nak? Untuk pengamanan VVIP dan Satgas Evakuasi Bencana itu 2.800 orang. Pertemuan ini akan dilaksanakan mulai 23 hingga 28 Mei mendatang. Global Platform for Disaster Risk Reduction
merupakan forum multi pemangku kepentingan dan penggiat kebencanaan. Acara 2 tahunan ini akan membahas kemajuan, berbagi pengetahuan, dan perkembangan penanggulangan risiko bencana. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Harga pakan babi di tingkat peternak di Desa Dharmasaba, Badung melambung. Kenaikan harga mulai terjadi menjelang akhir bulan lalu. Kenaikan harga pakan tidak dibarengi harga jual babi yang cenderung menurun. Kalau penyerapan di lokal masih aman sih. Kalau stok di Galungan masih aman. Cuma harga aja gini. Kira-kira gimana harganya Pak? Meningkat Pak? Kalau harga sih kalau di masyarakat umum sudah bilang mahal. Kalau di peternak itu sudah hampir minus dia karena harga pakan terus melambung naik. Semua bahan baku pakan semua naik. Mulai kapan ke Pak peningkatan harga pakannya Pak? Kalau peningkatan harga pakan akhir-akhir bulan ini udah peningkatan pakan belum ada 1 bulan udah 5 kali udah naik pakannya bahan bakunya. Jadi berpengaruh kepada harga akhirnya Pak? Kalau pengaruh daripada harga sih enggak. Kalau harga babi itu malah merosot turun dia. Kalau harga pakan itu malah merosot naik. Itu yang peternak resah sekarang. Sekarang menurun malah Pak? Kalau harga peternak itu sekarang agak menurun dia. Berapa persen ya Pak? 5% dia menurunnya. 5%. Untuk menyiasati kenaikan harga, peternak mencampur pakan babi dengan bahan makanan lainnya. Pemerintah didesak segera mengatasi hal ini agar harga pakan babi kembali normal. Tim Liputan melaporkan dari Badung.